Dua sisi malam ini hadir dengan tema Israel terus luncurkan serangan, tanda akhir zaman, dengan narasumber pengamat hubungan internasional Universitas Al-Azhar Indonesia, Pizarro Ghazali. Analis Timur Tengah, Irfan Maulana. Kepala Staf Angkatan Udara 2015 sampai dengan 2017, Marsikal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna. Pengamat Timur Tengah, Tabrani Syabirin. Pembawa acara kita malam ini, Arif Fadil dan Aditya Nugroho. Alhamdulillah kabar baik nih. Langsung aja kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan program Kebanggaan Ada Dua Sisi dengan dua host kesayangan Anda tentunya, Aditya Nugroho dan Arif Fadil. Jadi malam ini kita masih mengangkat ya, tapi kan yang terbaru adalah gencatan. Ini gencatan isapan jempol namanya gitu kan. Jadi kenapa bisa dikatakan seperti itu? Kan kita ketahui ada gencatan yang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat. Betul. Ya dalam waktu 2 pekan. Nah, belum lagi terrealisasikan, kurang dari 24 jam bahkan. Betul. Israel justru malah membombardir Lebanon. Yang notabene ya serangan Israel di Lebanon ini itu sebetulnya masuk dalam 10 poin persyaratan yang diajukan dalam gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat. Benar, Vi. Makanya Iran akhirnya mengancam akan tidak, ya gencatan senjata dibatalkan sajalah. Karena itu tadi, poin yang tadi 10 poin termasuk Lebanon ini kan bagian dari itu. Tidak menyerang Lebanon, tidak menyerang front Iran, Hizbullah di dalamnya. Nah, tapi lagi-lagi, jurus dewa mabuknya Trump keluar nih. Kan itu masalahnya. Jadi, Trump malah mendukung Israel, ya kan? Yang kemudian mengatakan bahwa ya nggak apa-apa, memang seharusnya Hizbullah ini tidak menjadi bagian dari kesepakatan gencatan senjata. Menurut Ini Amerika aneh, Serikat, kan? begitu ya. Nah, kalau misalnya dikatakan gencatan sulit sekali terjadi, apakah ini sinyalemen tanda-tanda akhir zaman, Ho? Ya. Wah, karena banyak pendapat yang mengatakan seperti itu. Dan dua sisi malam ini akan mengangkat hal ini ya, Ho ya. Karena ini nggak pernah diangkat di mana-mana nih. Akhir zaman, ngeri nih. Oke, langsung aja kita bahas. Saya ingin ke Mas Pizarro. Oke, Mas Pizarro, ini kita berbicara soal, lagi-lagi ya, ini bukan sesuatu yang aneh bahwa Israel, Amerika Serikat kemudian akhirnya melanggar gencatan senjata belum 1 hari. Langsung dilanggar. Ini gimana pendapat Anda? Emang tujuan dari Netanyahu mensabotase gencatan senjata. Ingat ya, Israel itu punya doktrin sejak 1990 namanya clean break doctrine. Yang artinya dia tidak akan pernah melunak di hadapan musuh dan dia pengen musuhnya itu memang dihabisi. Semua kekuatan di wilayah Timur Tengah. Tapi bosnya kan udah bilang kan gencatan dulu 2 pekan katanya begitu. Ingat, Netanyahu itu anak yang liar. Yang dia kadang tidak bisa dikendalikan oleh Washington. Donald Trump boleh nginjak rem, tetapi Netanyahu terus nginjak gas. Dan itu bukankah terjadi selama ini? Bukankah serangan Amerika Serikat ke Iran diawali terlebih dahulu dari serangan dilakukan Israel kepada wilayah Iran? Begitu juga di Gaza. Ada gencatan senjata, disepakati mediatornya Amerika. Tapi 2000 pelanggaran gencatan senjata dilakukan oleh Israel. Mana suara Trump? Mana kemudian jeweran Trump dan kemana sanksi Trump kepada Netanyahu? Ini membuktikan bahwa sebenarnya Netanyahu itu juga powerful. Karena jangan lupa, kekuatan dari Trump untuk bisa memenangkan pemilu itu tidak lepas dari kelompok lobi-lobi Zionis yang selama ini membiayai, membakar Donald Trump untuk kemudian bisa memenangkan pemilu. Dan salah satu beberapa pendukungnya kita jangan lupa itu kelompok evangelis yang memiliki kekuatan dan hubungan yang sangat kuat dengan kelompok Zionis yang ada di Israel seperti itu. Makanya kalau kita lihat dalam survei itu dukungan kelompok evangelis kepada Donald Trump, walau yang lain ini sudah pada turun, dia masih stabil.
Seperti itu ya. Karena dia memang menginginkan perang ini sampai akhir zaman. Loyalis lah ini ya. Ya, ini kelompok loyalisnya Donald Trump dan itu yang kemudian sekarang ada di wajahnya Israel pada hari ini gitu. Maka ketika terjadi gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran, yang paling dirugikan itu Netanyahu. Karena dia pengen perang ini berlanjut agar apa? Israel itu tidak memerangi Iran sendirian. Dia ada temannya, yaitu Donald Trump. Kan selama ini eksistensi Israel itu bisa terus melakukan serangan di Timur Tengah, itu salah satunya suplai militer yang diberikan dari Donald Trump dan Amerika Serikat kepada Israel. Tanpa dukungan yang memadai dari Amerika Serikat, itu sebenarnya Netanyahu itu juga berpikir ulang untuk kemudian melakukan peperangan di wilayah Timur Tengah. Kalau pertanyaannya seperti itu, artinya Iran pun juga membaca ini tidak akan menjadi gencatan yang permanen nih kayaknya nih. Ini kayaknya hanya main-mainnya Donald Trump saja yang disetir oleh Netanyahu begitu. Iran malah justru ingin perang panjang. Karena itu yang dicari selama ini untuk kemudian menguras amunisi, menguras stok militernya Amerika Serikat untuk bisa berperang panjang dengan Iran. Karena dalam perang ini bukan tentang seberapa fasilitas yang dihancurkan, tapi seberapa besar pihak yang diserang itu bisa menahan rasa sakit. Baik. Seperti itu. Ya, Dan Mas ini yang Wijaro, kemudian tapi dilakukan oleh ketika Iran. kita lihat bahwa Amerika Serikat ini kan secara resmi mengeluarkan surat resmi, ini resmi Betul. masalahnya. Nah, Iya. tiba-tiba ya tadi bahwa Trump ini nginjek rem, kemudian Netanyahu nginjek gas. Kok nggak diingetin gitu, malah justru didukung ya benar, Hizbullah bukan bagian dari itu. Harusnya kan Betul. Trump membatasi itu. Ini strategi double standarnya Trump. Menurut saya, Trump itu kemudian juga ada koneksi dengan Netanyahu bahwa oke di atas kertas saya kerja ada gencatan senjata dengan Iran, tapi kamu terus menyerang. Kayak gitu. Karena kalau kita lihat antara Trump dengan Netanyahu ini sebenarnya dua madman ini. Ya, dua madman yang sebenarnya berbagi peran. Ada kemudian ada peran yang good boy ya seolah-olah gencatan senjata, tapi ada peran yang bad boy yang terus melakukan serangan. Bukan dua-duanya bad boy ya? Iya, ya sebenarnya bad boy juga dua-duanya Iya. kayak gitu ya. Karena apa? Amerika Serikat ingin kemudian masuk ke diplomasi, benar-benar membuat Iran itu bisa menerima berbagai persyaratan yang diajukan oleh Amerika Serikat. Baik. Salah satunya membuka Selat Hormuz dan membuka fasilitas nuklirnya. Oke, satu bad boy, satu nggak tahu, mungkin ada yang mengatakan drunken boy gitu ya, mungkin nggak tahu ya. Saya ke Pak Agus lebih dulu, Pak Agus. Pak Agus, Anda melihat ini murni benar-benar gencatan atau tidak? Karena begini, kalau orang banyak berspekulasi atau mengatakan seperti ini, gencatan apa namanya? Wakil Irannya nggak ada, wakil Israelnya nggak ada, makanya Iran sama Israel masih berseteru sampai detik ini begitu. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya ya apa yang disampaikan Bisa tadi, ya. Jadi kalau kita melihat sekarang kita ya bersyukur dulu lah. Ada niat sedikit gencatan senjata walaupun nggak jelas ya. Iya. Ya dua pekan ini ya niat. Serangan tetap berlangsung. Tetapi ini juga menjadi suatu pembelajaran ya kepada Dewan Keamanan PBB. Ya. Ini keamanan Dewan PBB ini harus menganalisa. Kenapa ini lagi mau melaksanakan ini, kok Israel tetap seperti ini? Ya. Walaupun itu suatu doktrin atau suatu apa yang sudah dimiliki Israel bahwa untuk perluasan wilayah di Lebanon Selatan yaitu seakan-akan menyerang Hizbullah. Hizbullah itu ada proksinya Iran. Ya. Iya kan? Betul. Jadi kalau menurut saya di sini itu gencatan senjata itu juga permainan ya politik ya. Strategi dari Trump dengan menyatakan akan adanya suatu perdamaian atau gencatan senjata, itu minyak dunia turun. Dan faktanya? Ya, faktanya memang turun sebentar. Tetapi dengan ada penyerangan ini oleh Israel, yang Israel menganggap, loh itu kan perjanjiannya Amerika sama Iran, bukan perjanjian saya. Iya, jadi kan? Saya liar-liar aja. Saya biasa aja. Terus tadi yang dikatakan bahwa dua-duanya bad boy lah atau apalah ya antara Trump dengan Netanyahu itu. Tapi kalau menurut saya itu ya, ini sebetulnya tugas dan fungsi tanggung jawab dari Dewan Keamanan PBB. Gitu loh. Kurang itu apa lagi mungkin Dewan Keamanan PBB? Karena kan 1-2 hari sebelumnya pun juga tim investigasi PBB kan juga sudah merilis tuh yang terkait dengan terjadian di Lebanon. Bahwa betul prajurit kita itu diserang oleh Israel. Betul sekali. Itu suatu pelanggaran ya, pelanggaran hukum internasional itu. Itu udah jelas di zaman. Tetapi pelaksanaan rapat atau ininya Dewan Keamanan PBB kan nggak ada. Kalau hanya rilis statement atau mengutuk atau apa saja semua juga bisa. Sekjen PBB speak up misalnya. Bisa juga. Saya juga sekarang bisa mengutuk Israel atau apa, kan hanya mengutuk. Padahal Dewan Keamanan PBB ini kan namanya juga perdamaian. Yang Anda harapkan ini adalah bergerak Dewan Keamanan PBB hingga akan apa nantinya begitu. Betul ada aksi sekali. nyata begitu ya. Terus apalagi tadi yang disampaikan bahwa
kenapa kok Trump tidak mengingatkan Israel? Iya kan? Ya. Dia malah menghindar dulu yang dikatakan pada saat dia menyerang minyaknya Iran. Ya. Apa yang disampaikan Yang di Pulau Trump? Kar. Wah, saya nggak tahu. Coba bayangkan. Saya nggak tahu. Itu hebat nih permainan Tapi Trump. itu sekutu abadi itu kayaknya. Trump ini susah diprediksi orangnya. Oke. Susah, siapa yang mau prediksi Trump? Karena dia sudah merasa bahwa saya adalah presiden yang ingin membuat MAGA itu kan. Make American Great Again itu cita-citanya dia. Baik. Tapi apakah strategi yang dilakukan, ya gencatan senjata ini merupakan strategi buying time yang dilakukan oleh Amerika Israel untuk istilahnya kayak mereload senjata kembali atau merancang ulang kembali strategi untuk menyerang Iran menurut Anda? Nah, itu bisa juga terjadi. Tapi kita sekarang ambil positifnya ya. Kalau positifnya saya ini menurut saya, ini hasil pengamatan, ya, hasil operasi intelijen para analis intelijen Amerika. Kenapa Iran kok susah sekali dilumpuhkan? Kok susah sekali mereka menyerah? Nah, ini para analis intelijen, karena saya 8 tahun di intelijen. Analis intelijen ini mencari kenapa kok Iran seperti ini. Dan dia dapat 3 faktor yang utama. Dan itu yang mungkin bisa diterima oleh Trump. Apa saja 3 faktor itu? Faktor pertama masalah geografi. Geografi dia itu ada pegunungan batu yang batunya kerasnya hampir sejenis dengan granit. Ya, itu sangat kuat. Dan dia membangun segala sesuatu rudal segala macam mungkin ratusan meter di bawah batu-batu itu. Ya, sehingga sulit ditembus. Bunker lah ya gitu. Yang kedua, Trump, lu mau ngirim pasukan darat lu. Ini udah pengalaman dulu ya, Alexander Agung dulu dengan pasukan gajahnya habis di setelah itu. Zamannya Jimmy Carter presiden sudah mencoba, habis, nggak bisa, gagal. Karena mereka sudah menyiapkan gua-gua di pegunungan itu. Kondisi geografis tadi. Kondisi geografis itu. Yang kedua? Yang kedua adalah kondisi bagaimana para ilmuwan, para rakyat ya di Iran itu, IQ-nya itu 5 besar di dunia. Ya kan, di atas rata-rata. Karena apa? Dari pendidikan paling rendah sampai universitas itu gratis. Sehingga ilmuwan-ilmuwan yang seperti apapun dihilangkan atau wafat, itu pasti ada levelnya. Karena dia membuat 4 level. Sistemnya di Iran itu 4 level. Ya. Yang ketiga, strategi perangnya Iran itu tidak sentralisasi. Dia sudah dibagi dengan 30 mozaik. Dan 30 mozaik itu sudah diatur dan punya fungsi sesuai dengan standar operasionalnya. Itu bisa melaksanakan pembalasan penyerangan sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Dan itu pun 4 level. Sudah diuji, dicek, 4 level. Gugur 1 level, keduanya masih hidup. Makanya tidak berkekurangan. Nggak runtuh, nggak kekurangan sampai sekarang. Poin ketiga? Itu yang saya sampaikan tadi. Sudah dibagi 30 mozaik. Bang Tizaro mungkin ada tambahan soal ini? Iya, emang ini betul ya. Bahwa sejak setelah 3 keunggulan. Iya, setelah Imam Khomeini wafat ya, ada pola perubahan di internal politik Iran ya, bahwa mereka harus melakukan desentralisasi kekuatan mereka. Akhirnya apa? Ini sekarang kalau kita lihat ya, misalkan Ali Khamenei itu gugur, kemudian ada sel-sel yang bergerak kemudian untuk mencoba mengcovernya. Nanti ada Ali Larijani lagi gugur, kemudian IRGC mengambil alih seperti itu. Jadi ini memang Iran itu belajar dari perang Irak seperti itu ya, di mana dia kemudian dihajar, diserang oleh Saddam Hussein, mereka kekurangan alutsista, dan kemudian sekarang mulai melakukan modernisasi dan mulai melakukan militerisasi. Kalau kita lihat sekarang, kenapa kemudian Iran sebenarnya dalam kondisi terserah, ini mau lanjut mau berhenti gitu. Kenapa? Jangan lupa Iran itu sekarang pemerintahan IRGC. Gitu. Ini pemerintahan militer yang mereka bisa dibilang pilihannya merdeka atau mati. Dua itu aja ya. Gitu. Apalagi kemudian ini dikapitalisasi bahwa ini ada bumbu perang suci, bumbu jihad dalam melakukan perlawanan terhadap Amerika Serikat. Wih, ada jihad di sini ya berarti ya. Nanti itu kita akan bahas di usai jeda ya, tetaplah di 2 sisi. Oke, Anda kembali menyaksikan 2 sisi. Tadi disinggung sedikit oleh Mas Pizarro bahwa ini adalah syahid yang dilakukan oleh Iran. Kemudian ini akhirnya ujungnya ideologi, Vi. Ideologi, kepercayaan, 3 kubu ini percaya soal akhir zaman. Nah, saya ingin ke pakarnya
akhir zaman. Yang paham betul soal ini. Kang Irfan melihatnya ada pandangan berbeda dari apa yang sudah disampaikan narasumber kita. Saya coba tadi. cari pintu masuknya ya. Tapi kira-kira begini. Di minggu pertama serangan Israel Amerika itu, saya menyimak wawancara yang menarik menurut saya diikuti. Antara mantan kepala intelijen Saudi Arabia, Pangeran Turki Al Faisal dengan Christian Amanpour di CNN. Kira-kira pertanyaannya sikap posisi negara-negara Arab Sunni ini ya, menyikapi perang inilah kira-kira itu. Menarik jawaban dari, karena begini, dibandingkan dengan serangan Israel April 2025, Tahun lalu ya? tahun lalu negara-negara Arab kompak semua mengutuk mengecam Israel. MBS telepon Presiden Iran, Presiden sekian bikin sidang darurat sama kompak mengutuk mengecam Israel. Kalau sekarang kayak diem-diem Kok aja. kelihatannya pasif, termasuk Turki, bahkan termasuk Pakistan. Agak belakangan kan Turki Pakistan agak bersikap tuh. Apalagi Indonesia kan gitu. Ini menarik jawaban Pangeran Turki Al Faisal. Dia bilang ini perang ini adalah perang ideologi apostolik kata dia. Di tiga ideologi apostolik sebenarnya tiga-tiganya bertentangan. Dia bilang Israel, Netanyahu makin kesini makin terang-terangan menunjukkan cita-cita visi ideologi Zionisnya untuk greater Israel. Dia makin terang-terangan. Israel Raya. Israel Raya. Istilahnya kan mereka ada rujukan di kitab Kejadian pasal 15 ayat 8. Bahwa janji Tuhan kepada Abram, belum Abraham, masih Abram, dari sungai Mesir sampai sungai Efrat. Itu artinya kan mencakup Mesir, Israel, Palestina, Yordania, Suriah, Libanon, sampai sebagian Irak, sebagai sebagian Turki. Bahkan sebagian Saudi Arabia. Dan jangan lupa, seingat saya 2 minggu sebelum peristiwa Taufan Al-Aqsa, kira-kira tanggal 22-23 September 2023, di hadapan sidang tahunan PBB, Majelis Umum, Netanyahu itu dengan pongah memamerkan peta yang dia sebut sebagai Deal of Century, yang menyerupai peta greater Israel. Waktu itu dia bilang, kami masih nunggu Saudi Arabia saja nih yang belum mau gabung. Kalau Saudi Arabia gabung, selesai ini barang kira-kira gitu, dengan pongah dan bangga. Itu forum sidang umum PBB itu terhenyak. Menyaksikan kepongahan dan begitu yakinnya seorang Netanyahu. Sampai terjadi peristiwa 7 Oktober berantakan itu. Dan Netanyahu tidak bisa mundur lagi. Greater Israel itu harus jalan mutlak, terus. Gitu ya. Dan itu hanya akan tercapai jika terjadi eskalasi, jika terjadi instabilitas. Nah, tujuan Israel untuk apa? Greater Israel. Soal gini, buat Netanyahu, ada tujuan Netanyahu pribadi, ada tujuan Israel sebagai ideologi. Saya ngutip Daniel Levy, seminggu sebelum perang, mantan juru di Israel, dia mengatakan bahwa sebenarnya Netanyahu itu memang menginginkan eskalasi. Ada target jangka pendek, jangka menang, jangka panjang. Jangka pendeknya menyelamatkan dia dari jeratan hukum. Dia kan terjerat berbagai kasus korupsi. Dia maupun istrinya. Dengan terjadi eskalasi, bergolak terus, dia akan dipanggung terus, akan leading terus. Dia akan menjadi pemimpin untuk mengobrolkan perang untuk greater Israel. Dia akan menjadi hero. Jangka menengah dia akan mencaplok Gaza dan tepi barat, Yudea Samaria. Jangka panjangnya greater Israel. Dan itu tidak akan berhenti. Itu Daniel Levy yang ngomong. Secara ideologi kan? Nah begini, itulah ideologi Zionisme tentang greater Israel. Mereka merujuk pada pasal kitab Kejadian pasal 15 ayat 8. Dari sungai Mesir sampai sungai Efrat, Irak. Itu yang ada di peta, ada di bajunya IDF. Dan itu sadar atau tidak sadar orang, itu dipamerkan Netanyahu di sidang umum PBB tahun 2003 bulan September sebelum peristiwa Taufan Al-Aqsa. Taufan Al-Aqsa itu menghancurkan Deal of Century dengan batalnya Saudi gabung dalam normalisasi. Jadi peristiwa Taufan Al-Aqsa terjadi genosida, Saudi menarik diri dari semua pembicaraan untuk normalisasi hubungan Israel, berantakan untuk agenda Netanyahu, dan itu diakui oleh Hamas bahwa salah satu agenda Taufan Al-Aqsa adalah menggagalkan Deal of Century. Nah, untuk menciptakan Solomon Temple secara ideologis itu? Mereka itu kan begini, orang-orang Zionis itu mencita-citakan pulihnya Israel Raya, greater Israel, bahkan lebih luas dari kerajaan yang dibangun oleh Saul, Daud, dan Sulaiman sendiri. Yang dulu kan terpecah Yudea Samaria, terbelah 2, Yerusalem dan Nablus di utara kan gitu. Sampai kemudian ditaklukkan oleh bangsa Asur, ditaklukkan oleh Babilonia, Bait Suci dihancurkan. Kemudian dibebaskan oleh Persia Raja Kores Agung, Bait Suci dibangun lagi dan dihancurkan lagi Romawi dan 2000 tahun orang-orang Yahudi terus kemana-mana. Itu ideologi yang itu.
Turki Al-Faisal juga bilang begini, di Amerika juga ideologi itu hidup. Disebut kelompok Kristen Evangelical Zionis. Yang aktornya itu salah satunya Pete Hegseth, Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Oke. Dan ini dibenarkan oleh Kristen Amanpour. Di Kristen Amanpour bilang begini, ya dari rumor sekarang, militer Amerika tuh resah dengan doktrin militernya Pete Hegseth. Yang mengajarkan mendoktrin militer Amerika bahwa kita sedang berperang melawan antikristus. Kita sedang perang Armageddon. Perang menyongsong kedatangan Yesus untuk menghadapi antikristus. Sebenarnya kelompok Zionis Israel sama evangelis selalu bertentangan. Karena kan Mesiasnya orang Kristen kan Yesus of Nazareth. Yang oleh orang Yahudi, Yesus of Nazareth itu Mesias palsu. Anak haram dari Maria hasil perzinahan. Itu ngeri loh. Keyakinan orang Yahudi. Tapi kenapa orang Kristen Zionis yang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali begitu kuat bersekutu dengan Israel? Itu ada penjelasan teologis. Sedikit lagi, kata Tuhan Al-Faisal di pihak lain, Iran di ideologi wilayatul faqih, Syiah Imamiyah Isna Asariyah juga mengimpikan segera turunnya Imam Mahdi, Muhammad bin Hasan al-Askari al-Mahdi al-Muntazor, Imam ke-12 yang goib dari abad ke-4 Hijriah, yang mereka ingin segera tunggu kedatangannya untuk memenangkan perang akhir zaman. Jadi ini perang 3 ideologi apokaliptik. Itu kata Pangeran Turki Al-Faisal. Jadi yang satu menunggu Mesias, satu menunggu Isa Yesus, Al-Masih, yang satu lagi menunggu Imam Mahdi. Imam Mahdi, baik. Saya ke Pak Tabrani kalau gitu. Kayaknya benar ini di depan mata ini sudah perang akhir zaman ini Pak Tabrani. Oke, terima kasih. Kalau saya dari dulu tuh nggak percaya begituan itu. Karena ya politik ya is politik gitu kan. Kalau kembali ke cerita Bible, dalam Al-Quran kan juga ada. Kalau orang Yahudi menunggu Mesias gitu kan. Dalam Islam ya kita ini wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, itu kan, umat pertengahan. Kemudian dalam ayat lain kami jadikan kamu khalaifa fil ard. Khalifah seluruh dunia, bukan lagi dari sungai Nil sampai sungai Efrat, seluruh dunia kami SK-kan kata Tuhan. Jadi kalau perang-perang itu kan susah kita. Mau pakai Bible atau perjanjian lama atau perjanjian atau dalam Al-Qur'an. Dalam hadis juga tidak kalah serunya cerita tentang akhir zaman. Jadi kalau itu yang jadi patokan, kita tidak bisa mendekati persoalan. Gitu. Tapi indikasinya kuat ke arah sana. Biar aja, indikasi itu kan negara Israel itu kan sebenarnya kalau lihat Israel ya, itu kan kaum sekuler sebenarnya yang punya ide. Kalau Yahudi yang sebenarnya nggak ada dia persoalan dengan Yahudi Ortodok misalnya, yang tinggal di Palestina sebelum berdirinya negara Israel, mereka kan nggak ada persoalan dengan orang Arab, nggak ada persoalan. Yahudi Falasha misalnya nih. Nggak ada persoalan. Yang tinggal di Ethiopia kan banyak sekali itu. Yang menjadi persoalan itu kemudian ketika ini berwujud dalam bentuk politik. Iya kan? Ketika persoalan politik ya kita menyelesaikannya dengan masalah politik. Gitu. Nah, kita berharap kemarin itu begitu ada berita gencatan senjata gitu. Ada 10 poin yang diajukan Iran itu, terus terang ya saya berharap wah ini tidak jadi perang. Ternyata memang tidak jadi perang gitu. Buat sementara itu Selat Hormuz dibuka, harga minyak turun, gempuran Amerika tidak jadi. Kemudian publik Amerika senang, kita semua senang. Kalau ditanya siapa yang menang? Ya pertama yang menang Iran lah. Kenapa pemerintahannya nggak jadi hancur gitu? Iya kan? Menang. Tapi setelah kita lihat poin-poin yang diajukan Iran, 10 poin itu kita baca, itu saya kira mungkin 1 poin yang bisa dirundingkan oleh Amerika. 1 poin aja, apa itu? Pengelolaan Selat Hormuz secara bersama-sama. Selain itu, bacalah poin-poinnya itu. Itu nggak mungkin. Amerika nggak akan mungkin menyetujui. Nggak mungkin, karena Amerika kan bukan hanya keputusan Trump. Gitu. Iya kan? State kan dia punya apa itu kerangka itu. Nah soal tidak jadi menyerang itu biasa dalam sejarah politik luar negeri Amerika. Biasa. Soal dia menghadapi kaum militan lah katakanlah begitu ya. Amerika sudah berpengalaman menghadapinya. Contohnya dalam Perang Dunia Kedua
Kenapa pilihannya bom atom? Gitu. Karena kota Tokyo itu di backup oleh hampir 8 juta kamikaze gitu. Ya. Orang yang siap mati demi penguasa Jepang. Iya kan? Oke. Oh ini nggak bisa begini gitu. Maka harus dicari cara yang baru, jatuhkan bom. Jahat nggak itu ya? Ya Dari segi jahat. moral ya jahat. Iya. Tapi berakhir nggak perang gitu. Iya. Ya berakhir. Nah, Gitu. tapi yang menarik tadi statement Anda katakan tentang bahwa Iran ini untung karena tidak jadi hancur. Iya. Apakah Anda merasa kalau perang ini berlangsung Iran akan hancur? Tapi Saya- nanti dijawabnya usai jeda, tetaplah di Dua Sisi. Oke, Anda kembali menyaksikan Dua Sisi. Saya ingin ke Mas Tabrani. Tadi sempat menyinggung bahwa yang diuntungkan dalam perang ini adalah Iran. Karena Iran tidak jadi hancur. Sedangkan banyak analis berpendapat bahwa Iran hari ini memenangkan perang asimetris dan resiliensi dalam jangka panjang. Tapi Anda mengatakan bahwa Iran nggak jadi hancur nih. Karena ada jeda gencatan senjata ini seolah-olah. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa? Ya kan begini ya. Itu kan kalau tidak ada resolusi kemarin, itu kan perang terjadi. Iya kan? Perang asimetris gitu. Itu kan ada dua penilaian, sisi Amerika dengan sisi Iran gitu. Kalau Iran seperti diceritakan diplomasi yang disebut oleh Henry Kissinger itu, itu kan cerita Henry Kissinger kan melawan Vietnam dulu tuh. Tentara Vietnam gerilya ini bisa bertahan saja dia sudah menang gitu. Karena low cost gitu kan. Nah Amerika dengan segala kekuatan penuh gitu, kalau terjadi perang gitu, wah itu panjang ceritanya. Pertama high cost gitu. Nah dengan terjadinya low cost ini ya orang menyebut Iran lah yang menang. Kemudian kalau kita lihat apakah Amerika dalam 2 atau 3 minggu terakhir ini sudah siap menyerang darat gitu. Mungkin Pak Agus dalam tuh yang strategi punya, iya. militer itu, kalau serangan udara itu dengan kekuatan terbatas itu kan teknologi yang bermain. Gitu. Kalau serangan darat itu faktor manusia. Itu IRGC itu kan jumlah pasukannya sampai 150.000 orang. Amerika berapa yang siap? Kan tidak sampai 10.000 gitu. Itu mustahil dia menang gitu. Mustahil Amerika menang. Mustahil Amerika menang Belum dengan lagi tadi 10 tiga keunggulan Iran tadi yang disampaikan dengan Pak. 10.000 pasukan. Ya. Contohnya menghadapi Irak, coba tahun 2003 kan ada pasukan Amerika menggempur Saddam Hussein itu. Pasukan darat gitu. Itu Amerika mengerahkan pasukannya lebih dari 200.000. Nah sementara pasukan Saddam Hussein di sana itu jumlahnya berapa? Cuma sedikit sekali gitu. Iran sekarang ini kan jumlah wilayah, jumlahnya kan 3 kali daripada Irak dulu. Iya. Masa 10.000? Jadi kita melihat Trump ini melihat ini belum saatnya. Gitu. Belum saatnya dia Makanya ada jeda menunda-nunda. dulu nih sebentar. Begitu. Menunda-nunda jadi dia closing face gitu kan, Oke. selamat mukanya. Oke. Kalau saya melihat begitu, mukanya selamat. Itu belum menjawab pertanyaan saya. Jadi di mana Iran akan hancur? Dari apa yang Anda sampaikan seolah-olah kan di atas kertas Iran menang semua tuh. Baik dari pasukannya, kemudian teknologi yang kan low senjata cost-nya. Amerika kan sangat kuat. Kalau secara Perang perimbangan itu kan juga tidak bisa melupakan teknologi dan ekonomi. Ekonomi Iran itu, ya saya tidak mengada-ngada ini. Iran itu sekarang dalam 2 bulan ini itu mata uangnya itu hancur mungkin 40 kali gitu. Sampai 20 Desember 2025 itu $1 masih berharga 42 rial Iran. Hari ini atau sampai tanggal 26 Desember 2025 $1 itu menjadi 1.500.000. Oke. Iya kan? Poinnya di Jadi situ. hancur Ya, gitu. ekonomi ya. Di mana ada perang tanpa ekonomi? Ya, Oke. tapi ketika kita berbicara soal Selat Hormuz kan langsung diubah tuh. Pembayaran menggunakan yuan, sedangkan Iran misalnya bersekutu dengan Cina, dengan Rusia. Itu kan juga artinya dia tidak menampikan si dolar tadi. Nggak ada. Cina kan dia mementingkan ekonomi, mana mau Cina masuk bertempur langsung. Dan Cina belum pernah ikut tempur di dalam persoalan koalisi internasional. Dan itu yang dibahas dalam cerita Ghost Split itu kan. Oke. Kemudian Rusia gitu. Rusia kan dia transaksi ekonomi dengan Iran itu. Karena minyak Iran yang diembargo habis-habisan itu
merusak ekonomi Iran yang tiada taranya. Maka ada yang melihat dalam 47 tahun Iran terakhir ini itu Iran yang tersesat ke jalan yang gelap. Gitu. Maka sekarang mau dikembalikan ke berpikir manusia waras, kembali kepada komunitas internasional. Itu yang sedang dilakukan gitu. Ya. Saya ke Kang Irfan sebentar tapi Kang, saya ke Pak Agus. Artinya gini, kalau tadi Pak Tabrani mengatakan kayaknya dari 10 poin ini mungkin Amerika cuma 1 gitu. Siapa yang bermain dengan 10 poin ini dan siapa yang menginisiasi ini juga begitu loh. Sampai akhirnya gencatan terjadi gitu loh ya. Ya begini, itu kan bagaimanapun Iran itu bisa kalau saya yang sampaikan ya, bahwa Iran itu adalah suatu bangsa peradaban yang paling jauh ya. Jadi orang mungkin Amerika awalnya mungkin ya, Trump tidak bisa menerima saran dari para analis intelijen strategi perang. Mereka, dia, ya, Trump. Awalnya itu. Nah, tetapi setelah dijelaskan bagaimana Iran sebetulnya, ya, makanya kenapa dia stop 2 jam sebelumnya loh. Tadinya kan mau janji langsung 2 jam sebelumnya stop. Ya, karena tadi juga disampaikan oleh rekan kita juga tadi kan disampaikan bahwa bagaimana kulturnya, ya, kultur rakyat Iran itu kan, bahwa kultur syahidnya dia mengatakan kematian adalah bukan suatu halangan, tapi kematian adalah suatu motivasi. Ya kan itu. Bisa dibayangkan ancaman akan menghancurkan pembangkit listrik Iran, akan menghancurkan jembatan. Loh rakyatnya malah keluar. Bahkan mau dikembalikan ke zaman batu. Bikin pagar betis coba segala macam, berjabat tangan di situ. Bisa bayangkan kalau Trump misalnya gila tetap menyerang. Hukum internasional seperti apa tuh rakyat rakyat biasa loh, sipil ya. Nggak tidak di Gaza apa namanya juga gitu loh Pak. Iya kan, akan merusak juga nama Trump. Baik. Itu menurut saya ke Kang Irfan. Kang Irfan, ada tanggapan lain, perspektif lain soal akhir zaman ini? Saya akan kembali ke topik ya, tapi saya nanggapin Pak Tabrani tadi soal Israel. Saya mengoreksi bahwa di Israel sekarang yang dominan kelompok sekuler. Saya kira sekarang keliru. Ide tentang Greater Israel dari Sungai Nil sampai Efrat itu dulu adalah cuman wacana di kalangan kelompok radikal ortodok Yahudi. Tapi sekarang sudah menjadi common sense, bahkan menjadi tema campaign semua partai politik di Israel, baik yang selama ini dikenal garis kanan maupun garis kiri. Saya ingat Yair Lapid itu pimpin partai Yasati yang dikenal moderat sebetulnya. Bahkan dia pernah pidato ketika jadi Perdana Menteri interim di sidang umum PBB, dia mendukung two-state solution. Itu kejutan besar itu. Padahal tapi Israel kemarin terakhir ditanya dia setuju Greater Israel. Jadi kata Yair Lapid ini adalah eksistensi Israel, demi eksistensi Israel, Greater Israel. Kata Yair Lapid sekarang diam, Netanyahu terus rangsan Libanon, dia diam, gitu. Dan Yair Lapid mengkritisi kegagalan Netanyahu tidak sempat menyelesaikan Iran. Agenda menggulingkan rezim, agenda menghancurkan fasilitas nuklir dikritik oleh Yair Lapid. Dulu dikenal partai oposisi moderat yang pro two state solution. Dia kalau ditanya terakhir oleh wartawan, Greater Israel from the Nile to Efrat. Jadi nggak tepat tuh tadi dikatakan oleh. Menurut saya udah zaman udah berubah betul. Israel sekarang udah makin kesini makin radikal dan makin tidak terkendali. Itu saya ingin ngasih koreksi lagi bahwa tidak betul Trump sama Netanyahu selalu seiring sejalan. Saya ingat ketika menjelang pelantikan, Trump tuh pernah nge-tweet yang nyebut Netanyahu itu dia ngutip Jeffrey Sachs, ekonom Amerika mantan penasihat dan antara juga orang Yahudi juga, dia menyebut Netanyahu itu anak gelap dari seorang pelacur yang memang ngerepotin. Ketika Israel mengebom Doha, menyerang Hamas itu kan marah betul Trump sampai nyuruh Netanyahu nelpon Amerika untuk minta maaf. Jadi tidak selalu sama. Termasuk soal Iran, ketika Amerika ingin mencari exit yang tidak tanpa kehilangan muka. Kan sekarang posisi Amerika dilematis nih. Ini perang nggak selesai, nggak bisa dikalahkan, tapi gimana keluar tanpa kehilangan muka. Israel maunya eskalasi. Dalam sejarah, perspektif Anda bagaimana? Dalam sejarah Israel itu kan ada 2 aliran itu. Satu yang disebut dengan Partai Likud yang keras kan, tidak ada perdamaian dengan Palestina. Tapi kan ada Partai Buruh. Ketika Partai Buruh, mereka bisa berdamai dengan gagasan berdialog bisa. Two state solution. Itu kan telah ditandatangani ketika Rabin menjadi Perdana Menteri, ya kan, tahun 1993 kan mereka berdamai di. Yang menonjol sekarang partai?
Itu kan partai Netanyahu itu partai Likud kan? Ya. Itu kan partai yang tidak mentolerir berdirinya negara. Oke, Anda kembali menyaksikan dua sesi. Saya ingin ke Mas Pizarro menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Tabrani tentang ini yang diuntungkan adalah Iran karena Iran jadinya tidak hancur nih dengan ancaman Trump yang akan membuat Iran kembali ke zaman batu nih kalau misalnya Iran tidak menuruti apa yang diinginkan oleh Trump. Iya, istilah zaman batu itu bukan hal yang baru dalam terminologi politik luar negeri Amerika Serikat. Ya, itu pernah juga dipakai mereka ketika mendefinisikan tentang Perang Dunia Kedua, di mana dia melakukan carpet bombing, gitu ya. Stone Age itu dia definisinya itu lebih kuat kepada carpet bombing. Carpet bombing itu ngebom ya kayak karpet, semuanya itu dihabisin segala infrastrukturnya, rata gitu. Itu pernah dilakukan di Vietnam. Tapi apakah Vietnam hancur? Oke, secara infrastruktur dia hancur, secara fasilitas publik dia hancur, tetapi secara motivasi perlawanan dia tidak punah, kayak gitu ya. Ini pernah terjadi juga di Afghanistan. Itu kan perang 2 dekade, bayangkan. Bahkan Amerika Serikat itu pakai istilah tuh crusade, ya, perang salib ya, itu sudah sampai pakai istilah perang suci gitu. Iya, Tapi bawa agama tuh. Iya memang Taliban babak belur, Taliban itu berhasil diperangi, tetapi dia berhasil survive. Kenapa? Dia diuntungkan dalam kontur demografi Afghanistan, gitu. Itu kan yang membuat nanti akhirnya Trump itu kan angkat kaki. Gua di sini lebih banyak keluar duitnya nih ketimbang untungnya, gitu. Saya punya teman di Afghanistan, saya bilang kenapa kok Afghanistan Amerika Serikat keluar dan Cina masuk, yang bisa ngeruk sumber daya alam Afghanistan yang mau cuma Cina. Karena itu berat. Ya dia bebatuan, berbukitan, dan itu kan butuh ekstra yang sangat kuat seperti itu. Nah kemudian kalau kita misalkan tadi ya, kemudian Amerika Serikat pun misalkan ingin melakukan serangan habis-habisan di wilayah Iran, ini pernah terjadi di era Saddam. Saddam itu kan perang kepada Iran, itu bukan hanya Saddam Ansih, bukan dia seorang, ada Amerika, ada Eropa, negara Teluk gitu. Bahkan Saddam Hussein itu sampai pernah menduduki wilayah Iran. Provinsi Khuzestan di beberapa kota-kota itu sampai diduduki. Tapi nanti kalau kita lihat bagaimana skenario pertarungan Iran, apakah dia menyerah? Tidak. 82 diambil alih itu. Wilayah-wilayah tadi yang dikuasai oleh Saddam Hussein. Makanya kan tadi kemudian Trump nanti pasukan darat diterjunkan tadi kayak kata Pak Agus gitu kan, itu tidak serta-merta otomatis Iran itu kemudian akan tunduk. Gitu. Karena dia udah punya presiden dalam perang Irak di mana wilayahnya itu diduduki, tetapi relatif dia bisa kembali. Dan kedua, problematikanya lah ketika Iran itu semakin diperangi, dikeraskan, itu teokrasinya muncul. Gitulah. Gitu loh. Ini ada kemudian pergeseran jadi geopolitik ke teopolitik gitu loh. Ini kan nanti kemudian akhirnya Imam Khomeini itu berhasil mengkonsolidasikan kan teologi Syiahnya di wilayah Iran, dan ini bukan tidak mungkin. Ini kan misalkan gencatan senjata misalkan yang terjadi, walaupun saya ngelihat nggak ada gencatan senjata karena nggak ada tanggalnya. Kapan dimulai? Nggak ada definisi yang jelas kayak gitu. Tetapi ini bisa dikapitalisasi oleh orang-orang Iran memperingati 40 hari wafatnya Ali Khamenei. Kan bertepatan itu 8 April seperti itu. Makanya kan mereka keluar. Mereka mau katanya kan tadi, misalkan kami akan membom peradaban the whole civilization of Iran, kata Donald Trump. Mereka bukannya ngumpet di bunker, dia malah muncul gitu. Karena itu tadi ya, ini pertarungan salah membaca Amerika Serikat. Dia hanya melihat sisi teologinya orang-orang Iran, tapi dia lupa ini pemerintahan IRGC. Ini pemerintahan militer ketika Mustafa Khomeini itu naik ke tampuk kekuasaan. Full militer begitu ya. Iya. Saya ingin ke Pak Agus. Pak Agus, artinya Anda juga melihat di sini tidak ada unsur ideologi, tidak ada unsur apa, ini murni apa? Ekonomi, murni minyak, murni atau apa? perebutan peluasan wilayah? Ya, kalau menurut saya itu tadi ya. Peluasan wilayah buat Israel kan. Ya kan Lebanon Selatan diambil ya. Sebelumnya kan sedikitnya Gaza lah ya, Gaza. Peluasan wilayah. Sedangkan Amerika itu jelas dia energi lah ya. Ekonomi, bayangkan kalau Selat Hormuz dikuasai oleh Amerika, berarti segala pergerakan uang minyak, juga di situ. dolar semua kan begitu. Padahal sekarang lagi rame-ramenya dulu misalnya kayak Venezuela. Venezuela kan dulu pakai uangnya Cina kan gitu. Akhirnya diambillah bosnya Venezuela, ganti lagi dolar kan begitu ya. Banyak sebetulnya kalau Trump itu, karena Trump itu kan bisnismen. Trump itu kan bisnismen. Bayangkan sebelum ada terjadi perang ini pun, dia naikkan anggaran pertahanannya. Anggaran pertahanannya naik cukup besar sekali. Nah, sehingga apa yang terjadi? Semua produksi alat perangnya itu, coba cek siapa pemegang saham terbesarnya. Nah, kan grupnya Trump juga kan gitu. Dengan ada perangnya begini seperti ini, tetapi makmur lah dia ya. Makmur sekali. Tetapi dugaannya tadi yang disampaikan itu salah. Dugaannya dia pikir dengan sekali terbang begini, ya sekali perang begini, serang begini, selesai Iran. Sama kayak Venezuela begitu ya. Dengan selesainya Iran,
Timur Tengah yang selama ini membeli alat perang dari Amerika, merasa betul kan kita ini beli perang. Tetapi dengan terjadi gini, mereka melihat kawasan melihat di situ. Kawasan melihat di situ. Betul. Kalau Emirat Arab kan stop dulu. Ya pembelian itu peralatan perangnya kan begitu. Karena apa loh? Kok seperti ini ya? Kalau dikatakan tadi sama beliau bahwa akan menghancurkan kalau dengan kekuatan segala macamnya ya, apalagi bom. Tapi mereka sekarang Amerika sudah tidak berani ya melaksanakan penerbangan penjajah tempurnya di bawah 15.000 udah nggak berani lagi. Pasti kena oleh Iran. Makanya mereka menggunakan pembom yang high level tinggi sekali. Ya, silakan boleh ditanggapi Mas Tabrani. Ini kan persoalan Amerika, Iran kan kompleks kita harus melihatnya. Dari sisi ekonomi kita lihat, itu kan satu hari menjelang gencatan senjata itu, kan Amerika melepas minyaknya. Itu kalau dari sisi trading gitu ya, dia berada pada posisi sell gitu. Itu kan untungnya besar sekali gitu. Itu kalau tidak salah ya, Baron Trump itu, dia kan beruntung lebih dari 250 juta US dollar. Untuk pribadi Pak. Apakah itu melanggar hukum? Ya, tidak ada hukum yang dilanggar. Tapi beruntung gitu. Dan Amerika nggak hoki, dia ada informasi yang dia pegang kan. Sama seperti Presiden Amerika kan sering melakukan itu, tidak hanya Trump gitu. Misalnya Bill Clinton gitu. Bill Clinton itu satu hari menjelang dia serah terima jabatan ke George Bush itu kan ada itu pengusaha-pengusaha Amerika yang berbisnis dengan Iran itu kan kena freeze money gitu, kena freeze. Besok menjelang penyerahan kekuasaan jam 10 malam itu Bill Clinton menandatangani persetujuan pencairan uang. Nah begitu dia serah terima jabatan kira-kira jam 10 pagi gitu, uangnya kan sudah cair. Nah, ketika ditanya oleh wartawan kenapa anda cairkan? Clinton enak aja diberi alibi. Anda tidak boleh bertanya kepada saya sesuatu yang sekarang saya tidak jadi presiden Amerika lagi. Jadi seorang mantan presiden tidak boleh ditanyain mengenai kebijakannya ketika dia menjadi presiden. Apa itu melanggar kan? Ya, kira-kira begitu Pak. Kemudian zaman batu itu kan biasa Amerika bilang, ke Pervez Musharraf juga bilang begitu. With us or with terrorist. Kalau enggak sama kami kembalikan kamu ke zaman batu. Kira Pervez Musharraf menerima kan? Itu. Baik, ini karena keterbatasan waktu, mungkin Kang Irfan terakhir. Saya mungkin sedikit, saya ingat saya baca di The Jerusalem Post kira-kira 3 minggu lalu, mengutip testimoni seorang mantan teman kuliahnya Mojtaba Khamenei di Qom. Namanya Jabir Rajavi. Jabir Rajavi itu mantan penasehatnya Ahmadinejad yang sekarang tinggal di pengasingan. Dia bilang begini, dia mengenal betul siapa Mojtaba. Mojtaba itu selama di Qom dikenal menghayati betul yang namanya ideologi apostolik. Menghayati dan yakin betul Imam Mahdi itu sudah dekat akan datang. Jadi blundernya Amerika kemarin sebetulnya ya, yang tadinya membunuh Ali Khamenei untuk regime change, malah blunder. Yang naik anaknya lebih radikal dari bapaknya. Jadi saya tetap ingin menegaskan bahwa Republik Islam Iran itu dibangun atas revolusi yang dirancang, dipimpin Khamenei, dibangun di atas sistem pemerintah yang namanya wilayatul faqih. Itu ijtihad politik baru kaum Syiah Imamiyah Isna Asyariyah setelah mengalami kevakuman ratusan tahun. Wilayatul faqih itu adalah pemerintahan sementara para mullah menunggu kedatangan siapa? Imam Mahdi Al-Muntazor, Muhammad bin Hasan Al-Askari yang ke-12 yang sudah hadir tapi sedang bersembunyi. Dan itu diyakini betul oleh namanya Mojtaba Khamenei. Dan itu menjadi doktrin IRGC. Dan ini tidak ada kata menyerah IRGC, mati. Baik, Kang Irfan mungkin dapat dijelaskan sedikit antara Mojtaba dan Ali Khamenei ini seperti apa secara karakter? Ya ini kan bapak anak. Betul, tapi secara karakter tadi pandangan yang Anda katakan sangat berbeda ini. Secara keilmuan jauh dia bapaknya, belum banyak karya, dia kan masih muda. Juga tidak begitu menonjol, tapi dia dekat dengan IRGC secara ideologis. Dan ini kesaksian teman dekatnya di Qom, namanya Jabir Rajavi, mantan penasihatnya Ahmadinejad. Dikutip oleh Atlantic News sama Jerusalem Post. Jadi tidak bisa dihindari pertarungan 3 ideologi apostolik ini. Ini terjadi? Terjadi. Dan itu sebab mungkin
Itu sebenarnya kan negara Arab Sunni termasuk Turki, Pakistan menjaga jarak. Ya, ya. Ini bukan perang kami ini. Berbeda dengan yang tahun lalu di April. Beda ketika April, Ya. Israel nyerang Iran, Saudi, MBS keras mengecam Israel. Nah, ini lain. Oke. Ini artinya gini, ini perang pertarungan 3 ideologi yang menjadi masalah dunia saat ini. Oke. Baik. Jadi 3 ideologi agresi yang ingin membangun hegemoni masing-masing. Oke. Saya dalam ini netral saja ya. Ya, ya. Terlepas Ya, dari ya. soal Iran dizolimi saat ini diserang, itu kan perangan ilegal. Ya. Baik. Serangan Amerika, Israel itu melanggar hukum internasional, tindakan agresi. Tapi tidak bisa kita ingkari, ini memang, ini kata Terjadi. Pangeran Turki Al-Faisal, yang saya temukan fakta-faktanya, ini persoalan ideologi. Jeffrey Sachs itu bilang begini, sekarang persoalan perdamaian di Timur Tengah bukan cuma Netanyahu, Ya. tapi rakyat Israel sendiri. Ya. Makin kesini rakyat Israel makin radikal, Baik. makin greater Israel. Ya. Baik. Kita sudah mendapatkan poinnya, Kang Irfan, karena keterbatasan waktu. Dan dua sisi memang memberikan pemikiran yang melebar ya. Betul. Artinya tidak hanya di aspek ekonomi tadi disampaikan Pak Tabrani, dan juga di Aspek aspek kewilayahan militer, misalnya. kewilayahan, bisnis dalam hal ini, tapi juga ada di sini unsur ideologi. Betul, pandangan apostolik tadi. Tapi ya Ya. kita sama-sama ingin menyaksikan besok di Islamabad, Pakistan tanggal 10 April. Oh, iya. Bagaimana perundingan yang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat. Demikian dua sisi kami hadirkan pada malam hari ini. Saya Aditya Nugroho. Saya Arif Fadil pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian kebersamaan Anda. Sampai jumpa.